Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Masyaallah muslimin, jamaah salat maghrib di Masjid Al-Ikhlas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang sudah memberikan kepada kita karunia dan nikmat sampai petang hari ini. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan karunia dan nikmat yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi modal dan bekal kita untuk menambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah muslimin rahimakumullah, kita masuk pembahasan dengan bab yang baru, masih di Kitabus Shalah, masih di pembahasan tentang salat. Kita masuk di bab tentang qada'us shalah. Jadi terakhir kita sudah membahas tentang mubtilatus shalah, perkara-perkara yang dapat membatalkan salat. Nah, sekarang kita masuk bab tentang qada'us shalah, qada' salat, mengganti salat. Dalam bab qada' salat ini memang ada yang disepakati, ada yang diperselisihkan, terutama terkait dengan istilah mengqadha itu ya. Kalau arti mengqadha itu adalah mengganti sholat yang tidak dikerjakan dalam waktu yang lama, sebagian berpendapat diperbolehkan, ada. Tapi sebagian berpendapat tidak boleh lagi. Tapi kalau yang dimaksud mengqadha itu adalah melaksanakan sholat tertentu yang sifatnya, yang hukumnya wajib fardu, karena sebab yang lain, karena sebab uzur syar'i, apakah itu lupa, apakah itu tidur, apakah itu pingsan, dikerjakan di waktu yang berbeda saat orang itu sadar, maka sepakat ya para ulama bahwa memang itu harus dilakukan. Cuma apakah itu istilahnya qadha atau bukan, itu juga berbeda pendapat. Saya baca saja qada'us shalah, mengqadha salat. Ittafaqal ulama'u ala anna qada'as salati wajibun 'ala nasi wan naimi lima taqaddama min qauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Innahu laisa fin naumi tafritun wa innamat tafritu fil yaqadhah. Fa idza nasiya ahadun salatan aw nama anha falyusalliha idza zakaraha.
Sepakat para ulama, kata Sayyid Sabiq, bahwa mengqadha salat itu hukumnya wajib bagi orang yang lupa atau tertidur, berdasarkan sabda Rasulullah SAW bahwa dianggap orang itu menyia-nyiakan waktu sholat itu bukan saat dia tidur, tapi saat dia bangun kok diolor-olor, itu ya, itu menyia-nyiakan waktu sholat. Oleh karena itu kata beliau, maka apabila seorang itu lupa tidak melaksanakan kewajiban sholatnya atau tertidur, ya, sehingga tidak menjalankan satu kewajiban sholat karena tidurnya tersebut, hendaklah dia sholat ketika dia kembali mengingatnya atau kembali terbangun. Itu jelas, jadi orang tidur setelah zuhur setengah 3, ya, jam 3 asar, bangunnya itu setengah 6, ya, setengah 6 itu waktu maghrib, maka melaksanakannya ya saat sudah bangun, gitu ya. Atau mungkin karena yang seperti itu terlupa, gitu ya. Itu berdasarkan hadis tadi. Dan qadha salat yang dimaksud di awal pembahasan ini ya seperti itu. Kalau yang seperti itu sepakat para ulama, ya. Kalau yang demikian itu disebut dengan mengqadha salat, sepakat para ulama, memang harus. Sementara wal mughma alaihi la qada'a alaihi illa idza afaqa fi waqtin yudriku fihi at-taharah wad dukhul fi shalah. Adapun orang yang pingsan, orang yang napa pingsan itu? Semaput. Atau kalau sekarang itu kan pingsannya itu kan karena disuntik gitu ya, ya, dibius. Maka yang seperti itu tidak perlu mengqadha kecuali bangunnya itu masih ada, ya, di waktu sholat yang belum terlalu lama dan dia memang bisa bersuci. Faqad rawa Abdur Razzaq an-Nafi anna Ibnu Umar ishtaka marratan ghuliba fiha ala aqli hatta taraka as-shalah thumma afaqa falam yusalli ma taraka minas shalah. Ada riwayat dari Abdur Razzaq dari Nafi, suatu saat Ibnu Umar itu dia nggak sadar sampai beberapa waktu hingga dia meninggalkan sholat. Baru kemudian dia tersadar, falam yusolli ma taraka minas sholat. Dia tidak mengerjakan lagi sholat yang sudah dia tinggalkan. Gitu ya. Cuma tidak disebut di sini berapa lama nggak sadarnya itu. Gitu ya. Wa an Ibni Jurayjin an Ibni Tawus an abihi idza ughmiya 'alal marid summa aqila lam yu'idis shalah. Begitu pula riwayat dari Ibnu Jurayj dari Ibnu Tawus dari ayahnya, apabila orang itu pingsan karena sakitnya, ya nggak tahu pingsannya beberapa lama gitu ya, kemudian tersadar, lam yu'idis sholat, dia tidak perlu mengulang sholat atau mengganti sholatnya. Qala Ma'mar sa'altu Zuhriyya 'anil mughma alaihi faqala la yaqti.
Begitu pula Imam Az-Zuhri ya ditanya oleh Ma'mar tentang orang yang pingsan karena sakit gitu ya. Dia menjawab nggak perlu mengqadha. Orang biasanya kalau sakit tertentu, demam tertentu ya mungkin sampai beberapa waktu, sampai lewat beberapa waktu, tidak perlu mengqadha. Wa Muhammad ibni Salamah an Yunus bin Ubaid anil Hasan al-Basri wa Muhammad ibni Sirin annahuma qala fil mughma alaihi la yu'idu shalah allati afaqa indaha. Jadi kata Hasan al-Basri dan Muhammad bin Sirin menjawab pertanyaan tentang orang yang pingsan karena sakit gitu ya. Maka beliau berdua menjawab tidak perlu mengulang sholat, baleni sholat, balik untuk sholat, tidak perlu mengqadha. Ya meskipun nggak 5 hari, kalau 5 hari itu koma, gitu ya. Kalau orang pingsan itu kan mungkin ya, lewat 1 atau 2 waktu sholat gitu kan, orang pingsan itu. Ya apalagi karena demam yang sangat tinggi misalnya kan. Wah, pun gak sadar pirang-pirang waktu tetangga sebelah dulu ya sebelum meninggal Cak Sopo iku jenenge. Itu kan gitu, beberapa waktu nggak ingat gitu ya. Ya. Sing bagian narii Cak Sukir gitu ya, almarhum gitu ya. Ya nanti dulu. Jadi itu kan saya disuruh lihat karena nggak sadar dalam beberapa waktu, dari siangnya sadar, habis zuhur masih makan gitu kan. Setelah itu masuk waktu, saya nggak tahu waktu itu. Yang jelas saya diundang disuruh datang itu setelah maghrib kalau nggak salah ya. Apakah asar itu sudah nggak sadar? Ya nggak bisa diajak komunikasi meskipun matanya itu bisa jadi masih terbuka ya, tapi sudah nggak ingat. Maghrib juga begitu ya, lewat isya gitu ya, hanya dilihat bibirnya saja yang masih bergerak-gerak gitu ya, tapi sudah nggak kenal kiri kanan siapa kan gitu ya. Yang begitu itu tidak perlu mengqadha ya. Kok ngelilire lagi ngerti baru ingat misalnya jam 12 malam atau besok subuhnya, sudah kata beberapa ulama yang sudah kita sebut tadi itu tidak perlu mengulang atau mengqadha salatnya. Wa amma tariku lis salati amdan. Nah, nek niku wau kan karena sakit. Ya. Karena sakit. Adapun yang meninggalkan salat karena sengaja. Sengaja. Gak salat wis gampang misalnya. Ya. Fa madhhabul jumhur annahu ya'thamu wa annal qada alaihi wajibun. Jumhur ulama berpendapat yang meninggalkan sholat secara sengaja jelas dia berdosa, mengqadhanya hukumnya wajib. Itulah yang misalnya menjadi pegangan mazhab Syafi'i. Pirang-pirang tahun, bertahun-tahun tidak sholat, sengaja tidak sholat, wancene niat meninggalkan sholat, tobat, maka kemudian ada kewajiban mengqadha. Piye mengqadha? Ya sudah, habis sholat duhur maneh, habis sholat asar lagi, besok lagi, berapa ngitung ya, pokoknya terus gitu ya, dihitung itu begitu. Jadi itu sebagai apa? Bentuk taubatnya. Ya. Taubat itu kan
harus menyesal, ya, berjanji tidak mengulangi, kan gitu ya. Dan kemudian itu tadi berusaha kuat untuk terus mengingat kepada Allah. Caranya itu tadi. Tapi qala Ibnu Taimiyah, tarikus salati amdan la yushra'u lahu qada'uha wa la tasihhu minhu bal yukthiru minat tatawwu'. Nah, ini tadi itu yang berbeda itu menurut para ulama. Sementara Ibnu Taimiyah berpendapat orang yang secara sengaja meninggalkan sholat tidak ada syariatnya untuk mengqadha itu. Memang nggak ada contohnya pada masa Nabi, ya, nggak ada contohnya pada masa Nabi. Bertahun-tahun belum masuk Islam kayak Umar, ya setelah masuk Islam ya nggak perlu mengqadha gitu ya. Itu dianggap kembali taubat, ya, masuk Islam. Meskipun nanti disitulah perbedaannya pendapat itu tadi. Jadi yang satu cara taubatnya untuk menunjukkan bukti menyesalnya dan ya untuk menggantikan kesalahannya dulu itu, ya itu tadi diqadha. Tapi Ibnu Taimiyah berpendapat tidak ada syariatnya begitu. Wala tasihhu minhu, dan tidak sah. Ini sholatnya masuk sholat apa, itu kan memang tidak ada contohnya begitu pada masa Nabi. Oleh karena itu bal yukthiru fit tatawwu', karena itu orang yang meninggalkan sholat secara sengaja kemudian bertaubat, cukup bertaubatnya dengan memperbanyak sholat sunnah. Saya kira dulu sudah kita bahas, Rasulullah SAW menceritakan nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala akan memanggil setiap orang di hari kiamat, ya, untuk dihisab sholatnya oleh para malaikat. Sehingga malaikat itu ditanya, ya, bagaimana sholatnya orang ini? Wah, sholatnya sudah sempurna, selesai pun masuk surga. Ada yang kemudian diceritakan oleh malaikat, bagaimana sholatnya? Oh, sholatnya bolong-bolong, gitu ya. Bolong-bolongnya bisa karena macam-macam, ya, tidak disebut karena apa dalam riwayat itu, ya. Yang jelas Allah pertanyaannya, apakah sholat fardunya itu sudah jangkep atau tidak, ya, sudah dilaksanakan dengan penuh atau tidak. Jawaban malaikat sederhana, yang penuh sudah oleh Allah suruh bawa ke surga, selesai yang penuh. Yang gak penuh, yang bolong-bolong, maka Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada malaikat, apakah dia punya nafilah, nawafil, apa punya sholat sunnah? Oh iya punya. Ya kalau gitu genapi, ya, jangkepono sing bolong-bolong itu, ya, dengan sholat sunnahnya. Begitu pula dalam kewajiban yang lain, dalam hal kewajiban puasa sama, ya, ditanya dulu yang wajib, gitu ya. Kalau sudah selesai, oke, catatannya oke. Kalau ternyata masih bolong-bolong, apa punya puasa sunnah? Nah, gitu ya. Nah, maka digenapi dengan sunnahnya. Bagaimana misalnya zakatnya? Waduh, hitungnya gak jangkep misalnya. Apakah punya sedekah? Ya, begitu ya. Baru kalau sudah selesai. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Dari situlah maka Ibnu Taimiyah berpendapat, ya, kalau memang sholatnya ada yang ditinggal karena secara sengaja, maka cukup dengan taubat, dan salah satu bentuk taubatnya yaitu melaksanakan ibadah sunnah gitu ya.
Wa qad wafa Ibnu Hazm hadhil mas'alah haqqa min al-bahthi fa awradna ma dzakarahu fiha mulakhasan. Qala wa amma man ta'ammada tarkas salati hatta kharaja waqtaha hadza la yaqdiru ala qada'iha abadan. Fal yukthir min fi'lil khairi wa salati tatawwu liyuthqila mizanuhu yaumal qiyamah wal yatub wal yastaghfirillah azza wa jalla. Karena itu Ibnu Hazm menjawab dengan lengkap masalah ini, ya. Ringkasnya kata Said Sabiq sebenarnya mirip dengan pendapatnya Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah hanya mengatakan orang yang meninggalkan sholat secara sengaja tidak disyariatkan mengqadha, hanya memperbanyak tatawwu. Ibnu Hazm menjawab persoalan ini dengan lebih lengkap. Oleh karena itu dia mengatakan amma man ta'ammada tarkas shalah, orang yang sengaja meninggalkan sholat hatta kharaja waqtaha, hingga keluar waktunya, wis ero zuhur gak sholat, sengaja masuk waktu asar, hadza la yaqdiru ala qada'i abadan, enggak bisa diqadha selamanya, enggak bisa diqadha. Ya. Oleh karena itu fal yukthir min fi'lil khair, ya banyak-banyak saja mengerjakan kebaikan. Wa sholati tatawwu, dan salat sunnah. Liyadkhula mizanuhu yaumal qiyamah, supaya timbangannya nanti menjadi berat di hari kiamat. Menjadi berat, ya. Nanti berat itu maksudnya berat dengan kebaikan-kebaikan, ya. Kalau nggak punya kebaikan tuh istilahnya timbangannya ringan, gitu ya. Wal yatub, dan hendaklah dia bertaubat. Wal yastaghfirillah azza wa jalla, hendaklah dia banyak beristighfar, banyak minta ampun kepada Allah azza wa jalla. Itu dua pendapat. Tadi disebut jumhur ulama berpendapat qadha. Nanti caranya macam-macam. Tapi Ibnu Taimiyah, Ibnu Hazm, enggak ada, gitu ya. Itu bab qadha itu. Wa qala Abu Hanifah wa Malik wa Syafi'i yaqdiha ba'da khurujil waqti hatta inna Malikan wa Abu Hanifah qala man ta'ammada tarka salatin aw salawatin fa innahu yusalliha qabla allati hadara waqtuha in kanatil lati ta'ammada tarkaha khamsa salatin fa aqal sawa'un kharaja waqtul hadirah am lam yakhruj fa in kanat aktsara min khamsi salawatin bada'a bil hadirah burhanu sihhati qaulina qaulullahi ta'ala a'udzubillahi minasyaitonir rajim fa wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun wa qauluhu ta'ala fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'us syahawat fa sawfa yalqawna ghayya falau kana al-'amidu li tarkis salati mudrikan laha ba'da khuruji waqtiha lima kana lahul wail wala laqil ghayy kama la waila wala ghayya liman akharaha ila akhir waqtiha alladhi yakun mudrikan laha wa aidan fa inna Allah ta'ala ja'ala li kulli salatin fardin waqtan mahdudat tarfaini yadkhulu fi hinin mahdudin wa yubtilu fi waqtin mahdudin fala farqa baina man shallaha qabla waqtiha wa baina man shallaha ba'da waqtiha lianna kilaihima shalla fi ghairil waqti wa laysa hadha qiyasan li hadima 'ala al-akhar bal huma sawa'un fi ta'addi hududillahi ta'ala wa qad qala Allah ta'ala wa man yata'adda hududallah faqad zalama nafsah. Sementara Abu Hanifah dan Imam Malik serta Imam Syafi'i berpendapat yaqdiha, yang sengaja meninggalkan sholat ya mengqadhanya ba'da khurujil waqti, setelah lewat waktu, ya. Zuhur nggak sholat sampai selesai waktu zuhur, ya nanti diganti di waktu asar, begitu seterusnya. Asar tidak sholat sampai selesai masuk waktu maghrib, nanti diganti waktu maghrib kalau masih mau kan ganti.
Hingga Imam Malik dan Abu Hanifah berkata, siapa yang sengaja meninggalkan sholat, satu sholat saja, au sholawatin, atau bahkan beberapa sholat, fa innahu yusolliha qabla allati hadara waktuha, maka dia bisa melaksanakan qodok sholatnya itu sebelum waktu sholat berikutnya datang. Zuhur gak sholat, maka dia bisa mengkodoknya sebelum zuhur lagi, gitu ya, sebelum zuhur lagi. Itu kalau satu. Kalau tiga, zuhur, asar, maghrib, dia bisa mengkodoknya sebelum datang waktu zuhur, asar, maghrib lagi. Jadi sebelumnya. In kanatil lati ta'ammada tarkuha khamsa salawatin faqol. Kalau yang sengaja dia tinggalkan adalah 5 kali waktu sholat atau kurang. Enggak usah dihitung lagi apakah sawaun wa kharaja waktul hadira am lam yakhruj. Ya. Sama saja apakah itu nanti sudah di luar waktu berikutnya atau tidak. Wis pokoknya kalau 5 waktu silahkan. Fa in kana aktsara min khamsi shalawatin, ya kalau lebih banyak, lebih dari 5 waktu sholat, bada'a bil hadirah, ya dia mulai dengan ya misalnya zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, zuhur lagi, sudah masuk zuhur lagi, maka dia mulainya dari ya, zuhur itu dulu, dengan yang hadir waktu itu. Oh, zuhur dhisik, gitu ya. Mulainya dari mana? Zuhur dhisik, ya. Sebenarnya tetap mengkodoknya ya urut sesuai urutan yang ditinggalkan, ya. Itu harus dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, celakalah orang yang lalai dengan sholat mereka. Ini termasuk lalai dengan sholat mereka. Atau dalam surat Maryam ayat 59, ya Allah juga berfirman, ya ada umat yang menggantikan umat-umat yang soleh itu, generasi berikutnya yang menyia-nyiakan sholat dan mengikuti syahwat, gitu ya. Nek mazhab Syafi'i mboten. Kalau ini kan pembahasannya ninggalkannya kan sekali 2 kali atau dalam 1 hari 5 waktu atau lebih sedikit ya. Imam Syafi'i kapan aja pokoknya wis setahun ya dihitung terus gitu ya. Yang ganti, caranya ganti itu tadi, mari sholat mana gitu, dan itu diulang terus. Meskipun kalau dicari dalilnya ya nggak ada, cuma cara untuk mengganti itu begitu gitu ya. Kan pendapatnya kan harus diqodho sengaja. Cara menggantinya ya sholat lagi setelah sholat fardu. Wa aidan fa innal qada ijabu syar'in wa syar'u la yajuzu li ghairillah.
azza wa jalla ala lisani rasulih sallallahu alaihi wasallam fanas'alu man aujaba 'alal 'amid qada'a ma ta'ammada tarku minas shalah akhbarana an hadhihi salati allati ta'muru bi fi'liha ahiya allati amarahu Allah biha am hiya ghairuha fa in qalu hiya qulna lahum fal 'amid litarkiha laisa 'asiyan li'annahu qad fa'ala ma amarahu Allah ta'ala wala ithma ala qaulikum wala mulamata ala man ta'ammada tarkis salat hatta yakhruja waqtuha wa hadza la yaquluhu muslimun wa in qalu laysat hiya allati amara Allah ta'ala biha qulna sadaqtum wa fi hadza kifayatun idza aqarru bi annahum amaruhu bima ya'muru bihillah ta'ala thumma nas'aluhum amman ta'ammada tarkus shalah ba'dal waqti ata'atun hiya am ma'siyatun fa in qalu ta'atun khalafu ijma' ahli islam kulluhumul muttaqin wa khalaful qur'an was sunnah tsabitah wa in qalu hiya ma'siyatun sadaqu wa minal batil an tanubal ma'siyah anit ta'ah wa aidan fa inna Allah ta'ala qad haddada awqatus shalah ala lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ja'ala li kulli waqti salatin minha awwalan laisa ma qablahu waqtan li ta'diyatiha wa akhiran li laisa ma ba'dahu waqtan li ta'diyatiha hadza ma la khilafa fihi min ahadin minal ummah falau ajasa ada'u ba'dal waqti lima kana li tahdidihi alaihi salam akhir waqtiha ma'nan wa la kana lagwan minal kalam wa hasya lillahi min hadza wa aidan fa inna kulla amalin ulika bi waqtin mahdudin fa innahu la yasihu fi ghairi waqtihi walau sahha fi ghairi dzalikal waqt lima kana dzalikal waqtu waqtan lahu wa hadza bayyinun wa billahi taufik. Kata Said Sabiq ya. Jadi Said Sabiq cenderung kepada pendapat ya tidak bisa dikerjakan ya seperti pendapatnya mazhab Syafi'i itu karena lah itu menggunakan dasar apa contohnya? Waktunya itu waktu apa? Ya, bukan. Apa ada waktu qadha itu ya? Ya, yang sudah lama sekali itu kemudian diganti di waktu tersebut apa ada? Ya, bukankah secara syariat penentuan kapan waktu sholat termasuk waktu qadha sholat itu kalau memang ada bertahun-tahun itu semua ditentukan oleh Allah atau disabdakan oleh Rasulullah SAW. Ya, nek ono sing riwayat atau hadis atau ucapan Rasulullah SAW yang mengatakan demikian baru itu masuk waktu sholat sebagai waktu qadha. Tapi kalau nggak ada itu dari mana dapatnya kan gitu ya? Itu kurang lebih. Jadi ini tetap ya secara umum tentang qadha sholat itu pendapatnya ada dua. Itu ya. Satu, kalau yang sengaja loh ya. Dan sengaja itu sudah bertahun-tahun. Kalau sengajanya tadi cuma sehari semalam masih bisa gitu ya. Tapi kalau sudah lama sekali lah, menggantinya itu waktunya waktu apa namanya? Berapa lama itu ukurannya bagaimana itu ya. Itu intinya. Ya. Oleh karena itu ya walau kana al-qada'u wajiban 'alal 'amid li tarkis salat hatta yakhruja waqtuha lamma akhfa Allah taala rasuluhu sallallahu alaihi wasallam dzalika wala nasiyahu wala ta'ammada natiha bi tarki bayanihi wa ma kana rabbuka nasiya. Enggak mungkin kalau memang ada syariatnya bagi yang sengaja meninggalkan salat ya kemudian harus diqadha dengan cara demikian ya tidak mungkin itu tidak dijelaskan gitu ya kira-kira begitu ya, tidak mungkin itu penjelasannya dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala pakai dalil wa makana rabbuka nasiyan ya wa makana rabbuka nasiya Allah nggak mungkin lupa gitu ya. Wa kullu syari'atin lam ya'ti bil Qur'an wal sunnah fahiya batilah, dan setiap syariat yang
tidak ada dalam Al-Quran dan tidak ada juga dalam sunnah Rasulullah SAW, fahiyya batilah, maka ya batal. Iya kan tadi pendapatnya dua. Ya, kalau masalah orang yang tertidur kemudian mengkodoknya ketika bangun, selesai, nggak ada perselisihan, sepakat para ulama. Yang nggak sepakat kan orang yang sengaja meninggalkan, gitu kan? Orang yang sengaja meninggalkan, sepakat para ulama bahwa dia harus bertobat, beristighfar. Cuma cara tobat dan istighfarnya untuk menggantikan dosanya itu yang nggak sepakat. Sebagian berpendapat nggak ada, sudah nggak perlu diganti, cukup tobat, istighfar, memperbanyak sholat sunnah. Ya, memperbanyak sholat sunnah itu bukan untuk menggantikan. Mudah-mudahan itu bentuk taubat yang kemudian nanti diterima gitu saja, bukan menggantikan. Nah, menggantikan nanti dalilnya tidak ada menggantikan itu. Nah, gitu. Tapi sebagian ulama berpendapat digantikan, gitu ya, digantikan. Cuma tadi yang Imam Malik dan Abu Hanifah memberi contohnya kan kalau tidak lebih dari sehari semalam gitu ya. Kalau dalam mazhab Syafi'i nggak dibatasi, pokoknya masih pirang tahun ya wis taubat ganti terus kan gitu. Nah, yang begitu itu yang sulit cari dalilnya, itu ono endi, ndak ada. Mestinya kalau itu menjadi syariat, tata cara mengkodok sholat, mestinya ada keterangannya, baik dari Al-Quran maupun dari sunnah Nabi. Karena itu perkara besar tentang cara mengkodok sholat kalau itu ditinggalkan dengan sengaja dalam waktu yang panjang lagi kan gitu ya. Nah, begitu. Oleh karena itu Rasulullah SAW dalam sebuah hadis sahih menjelaskan, man fatathu sholatul asri faka'annama watira ahlahu wa malahu. Ya, orang yang kehilangan sholat asar itu kayak kehilangan keluarga dan harta, gitu ya, wis kelangan, wis hilang, gitu. Ya, hilang. Fasahha annama fata fala sabila ila idrakihi, maka dengan ini sah untuk dikatakan yang kadung luput ya wis gak iso digoleki maneh gitu ya. Yang kadung lepas ya tidak bisa ditangkap lagi. Walau adraka au amkana ayyudrika lima fata kama la tafutul mansiyah abadan. Ya. Ya, kalau dia bisa menemukan atau mungkin menemukan lama fata, ya nggak mungkin dia kehilangan. Wong barang hilang itu ya semari, gitu loh. Nek isok nemono maneh duduki hilang kan gitu ya. Gitu. Wal ummatu aidan kulluha mujamma'atun 'alal qawli wal hukmi bi anna as-salat qad fatat idza kharaja waqtuha fa sahha fautuha bi ijma'in mutayaqqinin. Dan umat Islam itu sepakat untuk mengatakan dan menghukumi bahwa salat yang sudah lepas, yang sudah ditinggal, kalau sudah keluar waktunya maka benar-benar sudah kehilangan sholat itu. Meskipun kalau itu pun diqadha, orang tetap akan mengatakan walau amkana qada'uha wa ta'diyatuha lakanal qalu bi annaha fatat. Meskipun kalau itu pun masih bisa diqadha, orang tetap mengatakan sampean wis kehilangan sholat asar. Nah, begitu. Kalau sholat asar ketinggalan, ya sudah kehilangan. Ya, sholat lagi itu bukan sholat asar ya, sebagai bentuk ya
cara menyesal saja itu. Tadi oleh para ulama kalau ditinggalkan dengan sengaja, ya sebagiannya berpendapat sudah nggak bisa diqadha. Wis sampean perbanyak sunnah-sunnah saja. Tapi sebagian tadi berpendapat masih bisa, gitu ya. Bahkan sampai beberapa waktu. Cuma memang kesulitan cari dalilnya. Wong perkara yang jelas terang begitu yang harus dilakukan kok nggak ada dalilnya, itu kan susah kan gitu ya. Itu tadi nompo pendapat-pendapat enggak, itulah pendapat itu kan. Cuma bentuk tobatnya itu apa? Mosok mek langsung meninggalkan itu langsung kemudian sholat seperti normal-normal saja, itu pikiran yang berpendapat boleh kan gitu. Ya harus ada bentuknya. Sing temen sampean genteni kan gitu ya. Tapi itu tadi kesulitan cari dalilnya. Ini tentang qadha sholat ya. Baik. Wa mimman qala bi qaulina hadza Umar bin Al-Khattab wa ibnuhu Abdullah wa Sa'd bin Abi Waqqas wa Salman Al-Farisi wa ibnu Mas'udin wal Qasim bin Muhammad ibni Abi Bakrin wa Budail Al-Uqaili wa Muhammad ibni Sirin wa Mutrif bin Abdullah wa Umar ibni Abdul Aziz wa ghairuhu. Termasuk berpendapat demikian dari kalangan para pemuka umat Islam, ya ada Umar bin Khattab, anaknya Abdullah bin Umar, Sa'ad bin Abi Waqqas, Salman Al-Farisi, Abdullah bin Mas'ud, Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar, Budail, Muhammad bin Sirin, termasuk Umar bin Abdul Aziz dan lain-lain. Ya ini sekali lagi karena pendapat itu perlu dalil, itu perlu dalilnya. Susah ketemunya, nggak ada jawaban yang khusus untuk yang meninggalkan sholat ini kan begitu masalahnya. Masalahnya kan jawaban khusus untuk yang meninggalkan sholat dengan sengaja ini kan nggak ketemu dalilnya, sehingga orang kemudian berpendapat kiri dan kanan. Oleh karena itu juga kemudian dicari siapa para ulama yang berpendapat yang sama. Ini disebutlah oleh Said Sabiq itu. Ya. Oleh karena itu mereka berkata, wa ma ja'alallahu ta'ala uzran liman khutiba bis shalah fi ta'khiriha an waqtiha bi wajhin minal wujuh. Ya. Allah sama sekali tidak memberi uzur, tidak memberi maaf bagi orang yang sudah dipanggil sholat kok kemudian tidak melaksanakan di waktu yang sudah disediakan itu dengan alasan apapun. Apakah itu alasan sedang bertikai, sedang berperang, karena takut, karena syiddatul marad, sakit banget, karena perjalanan tidak ada alasan. Orang sakit tetap harus sholat di waktu sholat, kecuali nek sakitnya tidak sadar. Kalau masih sadar tetap ya wajib sholat. Nggak bisa berdiri ya duduk, nggak bisa duduk ya berbaring, kecuali sakitnya sampai tidak sadar. Safar sama, tetap Surabaya Jakarta naik kereta, ya kan? Wah, nggak bisa turun Pak, sholatnya di mana? Mboten enten alasan. Ya, nggak bisa dengan berdiri, dengan duduk, nggak bisa diam ya dalam perjalanan. Dalam perang ya tetap harus, meskipun nanti sholat dalam peperangan, sholat khauf itu diberi diskon kan begitu, tapi tetap harus dilakukan kalau dalam keadaan sadar penuh gitu ya. Yang diberi keringanan kan yang ketiduran dan yang tadi itu, yang pingsan tadi, yang sakit sampai mungkin ya tidak sadar beberapa waktu kan gitu ya. Itu kata mereka yang berpendapat nggak ada kodok-kodokan itu ya, gitu ya.
Padha mawon. Enggak, maksudnya itu pertama kan kita dulu apa ya? Kalau bisa. Kalau nggak bisa harus Kalau bisa, kalau nggak bisa enggak apa-apa. Nggih. Nggih. Kalau bisa ya, kalau kereta malah masih bisa, yang nggak bisa itu pesawat. Ya pulang dari haji, ya pesawatnya kan saya ke timur terus. Kalau kereta kan bangku masih bisa berhadap-hadapan. Kalau kereta kan bangku masih ada yang berhadap-hadapan. Kalau apa kereta ekonomi itu, jadi bisa minta tuker depannya Pak, tuker Pak, gitu masih bisa. Ya, tapi kalau kereta eksekutif ya hadapnya sudah ke depan semua, sudah nggak bisa. Itu ya. Nggak apa-apa, enggak. Sampai naik busway itu berapa lama? Encene alasan itu terus saya. Baik, itu tentang kodok itu ya. Tapi kalau orang sakit, orang yang tadi sakit yang sampai membuat dia itu tidak sadar atau karena lupa, sepakat para ulama. Ya pokoknya waktu ingat, ya dilakukan. Nah, yang sengojo ini yang baik. Lah wong pikun itu masuk mana? Kalau pikun itu sudah terus menerus ya sudah di luar kewajibannya sudah ya. Ya itu Rufi al-qalam an salasin itu ya. Diangkat pena dari 3 kelompok orang itu ya. Orang tidur sampai dia bangun, ya anak kecil sampai dia dewasa, dan orang yang hilang ingatan sampai dia ya, ingat lagi kan gitu ya. Cuma masalahnya kan yang garai repot itu bukan karena pikunnya, cuma karena modalnya sebelum pikun itu wis cukup apa durung kan begitu masalahnya. Kalau sudah pikun selesai, cuma modal sebelum pikun itu loh masalahnya. Cukup apa belum itu yang masalah. Ya. Khawatirnya orang yang kena sakit pikun itu adalah orang-orang yang waktu masih seger buger itu gak patik sholat, itu khawatirnya kan begitu. Ya. Baik. Kita tambah satu bab lagi. Sholatul maridi, sholatnya orang sakit. Man husila lahu uzrun min maradin wa nahwihi la yastati'u mahul qiyam fil fardi yajuzu ay yusalli qa'idan fa illam yastati'il qu'uda shalla ala jambihi yumi'u bir ruku'i was sujudi wa yaj'alu sujudahu akhfadu min ruku'ihi liqaulillahi azza wa jalla fadhkurullaha qiyaman wa qu'uda. Siapa yang memperoleh maaf, dapat uzur, misalnya sakit atau semisalnya, atau uzur apa saja, yang dengan itu dia tidak bisa sholat fardu dengan berdiri, maka boleh dengan duduk. Nggak sakit tapi di dalam kereta, nggak sakit tapi di apa tadi, bis trans. Boleh, nggak bisa dengan berdiri, dengan duduk. Tidak bisa dengan duduk, maka
boleh dengan berbaring. Ya, caranya ya cukup dengan menundukkan badannya ketika rukuk maupun sujud, dan ketika sujud itu lebih rendah dari rukuk kalau bisa. Kalau nggak bisa tinggal isyarat ya wis. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan, maka ingatlah kepada Allah ketika berdiri maupun duduk. Dari Imran bin Husain, dia pernah bertanya, dia punya sakit yang kemudian ditanyakan oleh dia kepada Nabi SAW, bagaimana sholatnya? Maka Nabi menjawab, sholli qa'iman, fa illam tastati fa qa'idan, fa illam tastati fa ala jambi. Guys, pokoknya kalau sakit ya sholatlah dengan berdiri, kalau nggak bisa ya dengan duduk, kalau nggak bisa duduk ya dengan berbaring. Ya. Dari sahabat Jabir, dia menceritakan, ada Nabi sallallahu alaihi wasallam maridon faraahu yusalli ala wisadatin farumiya biha wa qala salli alal ardi in istata'ta wa illa fa'umi'u ima'an waj'al sujudaka akhfadu min ruku'ika. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menjenguk orang sakit. Faraahu yusalli ala wisadah, ya, oleh orang yang sakit itu dilihat oleh Rasulullah SAW sholat di atas bantal. Mungkin cek empuk, cek kak loro, cek enak begitu mungkin ya. Maka Nabi faroma biha, maka Nabi melempar atau membuang bantalnya itu. Kemudian beliau bersabda, sholatlah di atas lantai jika kamu sanggup. Ya, kalau enggak bisa, fa'umi'u ima'an, ya cukup nunduk begitu saja. Waj'al sujudaka akhfadu min ruku'ika, jadikan sujudmu lebih rendah dari rukukmu, gitu ya. Cuma hadis ini ada yang menyebut mauquf, lemah gitu ya. Sehingga apa? Kembali kepada rumus penggunaan hadis tadi itu pernah kita sampaikan, ada yang masih menggunakan hadis lemah itu sebagai dalil. Sehingga sholat nang kasur gak oleh, ya gak boleh, ini dalilnya. Cuma karena hadisnya lemah, ya sudah, bagi yang berpendapat seperti kita bahwa hadis lemah tidak bisa menjadi dalil, ya gak bisa jadi dalil gitu loh ya. Mau di lantai, mau di mana saja. Ini kalau mau ini di atas tanah, enggak di atas tanah, ini di atas karpet. Sekarang karpetnya malah tebal-tebal kan gitu ya, gitu ya. Nah, jadi tapi tidak perlu aneh kalau kemudian ada yang melarang orang sholat di atas alas yang tebal termasuk kasur gitu ya. Nah, karena dalilnya ini tadi itu. Ya, cuma karena status dalil itulah kembali berbeda pendapat. Saya dulu kan sudah menyampaikan di antara sebab perbedaan itu salah satunya adalah bagaimana menyikapi dalil itu ya. Ya, ada dalil yang oleh sebagian umat Islam meskipun bagi yang lain dianggap lemah, tapi bagi kelompok berbeda tetap dipakai, gitu ya. Kalau kita konsekuen dengan mengedepankan dalil yang sahih, ya sudah, yang sahih saja. Yang lemah ya tidak bisa menjadi dalil, gitu ya. Tapi sekurang-kurangnya dengan belajar ini kita tahu, oh itu tuh maksudnya, gitu ya.
Wal mu'tabar fi adamil istita'ah huwal masyaqqah au khaufu ziyadatil marad au bad'ihi au khaufu dawranir ra'si. Ya. Dan yang dinilai secara umum sebagai sebuah ketidaksanggupan itu adalah kalau memang itu berat dilakukan oleh orang yang sakit, atau kalau dikerjakan bertambah sakitnya. Sholat dengan berdiri sudah seperti goyang begini kepalanya, ya kan gitu ya. Tambah rukuk lagi, goyang lagi, udah duduk saja timbang robo, timbang jatuh, kan gitu ya. Au bad'ihi, atau lambat. Sholat dengan berdiri bisa, tapi gak nututi. Imamnya Allahu Akbar dari posisi i'tidal ke sujud, yang lain juga bisa mengikuti. Jadi dia sujudnya aja nunggu beberapa waktu, nanti kelewatan sujudnya sudah duduk, sudah sholat dengan duduk saja, kan gitu ya. Nah, begitu. Jadi kalau itu menjadikan orang sakit itu menjadikan gerakannya menjadi lambat dibanding yang lain, ya sudah duduk saja. Au khaufu dawranir ra'si, atau boleh tadi itu dianggap tidak mampu itu kalau khawatir dawranir ra'si, kepalaimu mumet, pusing. Dawran itu muter-muter gitu ya. Baik. Itu kalau berdiri ke duduk. Caranya duduk ya boleh dengan duduk seperti duduk tasyahud, ya, atau duduk tarobuk, ya, sendeku kalau orang Jawa boleh sendeku, ya, sendeku dengan posisi agak berdiri itu loh. Kalau sendeku dalam posisi seperti tasyahud, ya itu artinya duduk iftirosh itu namanya, ya, boleh. Nah, wa amma sifatu sholati man ajaza 'anil qiyami wal qu'udi faqila yusalli 'ala jambihi fa illam yastati shalla mustalqiyan wa rijlahu ilal qiblah 'ala qadri taqatihi. Adapun kalau nggak bisa berdiri, nggak bisa duduk, ya dengan berbaring, ya, berbaring dengan sisi miring kanan misalnya, ya, menghadap ke kiblat. Kalaupun nggak bisa, ya sudah, ya dengan isyarat, gitu kan, sesuai dengan kemampuannya. Kalau bisa, masih bisa, kakinya diposisikan menghadap kiblat, gitu ya. Baik. Saya kira selesai. Iya, tarobuk. Nah, itu iftiros. Tarobuk niku rada munggah, bokonge munggah. Jadi iya, jadi kakinya dua-duanya didudui. Didudui posisinya berdiri gini loh. Nggak ada. Kalau bisa nggak begitu, di atas kursi aja. Atas kursi saja. Cuma memang sesuai dengan kemampuan itu kan kemudian menjadi bermacam-macam, gitu ya. Sesuai dengan kemampuan. Iya. Ya. Baik. Bab salat khauf
Kita akan bahas di pertemuan akan datang. Lanjut kemudian dengan sholat safar, sholat macam-macam nanti. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.